Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Mufidatul Adaha, NPM 2021101101055. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi kebangsaan Indonesia. Pengertian wawasan ini berasal dari kata mawas di dalam bahasa Jawa yang itu bermakna memandang atau melihat, sedangkan untuk wawasan kebangsaan ini mempunyai pengertian sudut pandang seseorang mengenai diri serta tanah air, ialah sebagai negara, kepulauan, serta sikap bangsa Indonesia pada diri sendiri dan juga lingkungan itu dengan mengutamakan persatuan serta kesatuan wilayah di dalam penyelenggaraan hidup berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat. Wawasan kebangsaan ini adalah suatu cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri serta juga lingkungannya, mengutamakan kesatuan serta persatuan wilayah di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta juga bernegara. Hakikat kewawasan kebangsaan. 1. Hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional atau Nusantara. 2. Hubungan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di dalam penyelenggaraan dalam kehidupan nasional itu agar selalu terus mengarah pada pencapaian dari tujuan nasional yang diperlukan untuk menjadi suatu landasan serta pedoman yang kuat berupa sebuah konsepsi wawasan kebangsaan untuk bisa atau dapat mewujudkan aspirasi bangsa dan juga kepentingan serta juga tujuan nasional. 3. Wawasan nasional bagi Indonesia ialah wawasan Nusantara yang tidak lain ialah pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Asas wawasan kebangsaan. Ketentuan dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, serta ditaati dan juga diciptakan agar terwujudnya demi tetap taat dan juga setianya terhadap suatu unsur atau komponen dari pembentuk bangsa Indonesia, golongan atau suku terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan kebangsaan terdiri dari kepentingan atau tujuan yang sama, solidaritas, keadilan, kerjasama, kejujuran, kesetiaan terhadap kesepakatan. Makna wawasan kebangsaan tak hanya sekedar teori. Warga negara wajib ini mengimplementasikan sudut pandang tentang diri serta tanah air demi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat itu dengan baik. Makna wawasan kebangsaan ini mencakup beberapa hal berikut ini. 1. Mengamanatkan kepada semua warga negara untuk dapat menempatkan persatuan, kesatuan dan juga kepentingan bangsa itu di atas kepentingan diri sendiri atau juga kelompok tertentu. 2. Tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. 3. Mengembangkan persatuan Indonesia sehingga bisa atau dapat mempertahankan keutuhan NKRI itu dengan berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. 4. Negara Indonesia yang bersatu bisa atau dapat mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, serta berjajar dengan bangsa lain. 5. Wawasan kebangsaan itu harus selalu berlandasan oleh Pancasila, ialah sebagai ideologi bangsa Indonesia, serta berhasil menjalankan misi itu di tengah kehidupan tata negara di dunia. Nilai wawasan kebangsaan ini sangat fundamental, yakni mencakup 6 hal di antaranya. 1. Menghargai harkat serta juga martabat manusia ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencintai tanah air beserta bangsa.
3. Demokrasi serta kedaulatan rakyat. 4. Tekad bersama seluruh warga negara mewujudkan Indonesia yang bebas. 5. Merdeka serta bersatu. 6. Masyarakat yang adil dan makmur dan kesetiakawanan sosial. Konsep wawasan Indonesia. Konsep kebangsaan ini ialah suatu hal yang sangat mendasar teruntuk bangsa Indonesia. Di dalam kenyataannya, konsep dari kebangsaan itu telah atau sudah dijadikan sebagai dasar negara serta juga ideologi nasional yang terumus di dalam adanya Pancasila sebagaimana terdapat di dalam Alena 5 pembukaan UUD 1945. Konsep kebangsaan inilah yang membedakan antara bangsa Indonesia itu dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita ini bersumber dari perjuangan di dalam mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita yakni sebagai manusia. Wawasan kebangsaan Indonesia ini pun menolak segala diskriminasi golongan, agama, suku, ras, warna kulit, asal-usul, kedaerahan, keturunan, serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan atau juga status sosial. Konsep kebangsaan kita memiliki tujuan untuk membangun serta mengembangkan persatuan serta kesatuan. Dalam zaman Kebangkitan Nasional 1908 yang dipelorori oleh Budi Utomo itu menjadi tonggak terjadinya proses Bhinneka Tunggal Ika. Berdirinya Budi Utomo ini sudah mendorong terjadinya gerakan-gerakan atau juga organisasi-organisasi yang sangat majemuk, baik itu dipandang dari tujuan atau juga dasarnya. Dengan adanya Sumpah Pemuda, Gerakan Kebangkitan Nasional, khususnya ini kaum pemuda berusaha untuk memadukan kebinekaan atau dengan ketunggalikan, kemajemukan, keanekaragaman seperti misalnya adat istiadat, suku bangsa, bahasa daerah, agama, kebudayaan, serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap ada serta dihormati. Wawasan kebangsaan Indonesia ini tidak mengenal adanya warga negara kelas A, kelas B maupun mayoritas atau minoritas. Hal ini juga dibuktikan yakni dengan tidak dipergunakannya bahasa daerah A atau B misalnya sebagai bahasa nasional, namun tetapi malahan bahasa Melayu yang setelah itu berkembang menjadi bangsa Indonesia. Kerasnya pengaruh dari globalisasi bukannya tidak mungkin akan mengompak porandakan adat budaya yang telah menjadi jati diri kita yakni sebagai suatu bangsa, serta tentu akan melemahkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme ini ialah suatu paham yang menyatakan atau menggemukkan bahwa loyalitas tertinggi itu terhadap masalah duniawi dari tiap-tiap warga bangsa itu diwujudkan kepada negara serta bangsa. Meskipun di dalam awal pertumbuhan dari nasionalisme ini diwarnai dengan adanya sebuah slogan yang sangat dikenal, yakni equality, liberty, fraternity, yang adalah sebuah tiang dari tolak nasionalisme yang demokratis. Namun di dalam perkembangan nasionalisme itu pada tiap-tiap bangsa tersebut sangat diwarnai dengan adanya nilai-nilai dasar yang berkembang di dalam masyarakatnya itu masing-masing sehingga akan memberikan ciri khas bagi tiap-tiap bangsa. Wawasan kebangsaan Indonesia ini juga membuat sebuah bangsa yang tidak dapat atau bisa mengasingkan diri dari bangsa lain yang menjiwai dari semangat bangsa
Bahari yang terlaksanakan tersebut menjadi wawasan Nusantara bahwa nilai laut Indonesia tersebut ialah suatu bagian dari wilayah negara kepulauan yang telah atau sudah diakui dunia. Wawasan kebangsaan ini ialah suatu pandangan yang menyatakan negara Indonesia ini adalah suatu kesatuan dengan dipandang dari seluruh aspek sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia di dalam menggunakan konstelasi Indonesia, sejarah serta juga kondisi sosial budaya untuk dapat tahan seluruh dorongan serta rangsangan di dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa, serta juga tujuan nasional yang mencakup kesatuan pertahanan keamanan, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya. Wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi sebuah sumber dari perumusan kebijakan suatu desentralisasi pemerintahan serta juga pembangunan di dalam rangka mengembangkan otonomi daerah itu harus dapat atau bisa mencegah merongrong wibawa pemerintah pusat, mencegah disintegrasi atau pemecahan negara kesatuan, dan juga mencegah timbulnya pertentangan di antara pemerintah pusat itu dengan pemerintah daerah. Dengan melalui upaya itu tentu diharapkan bisa terwujud pemerintahan pusat yang bersih, serakuntabel, dan juga pemerintah daerah yang tumbuh serta berkembang dengan secara mandiri dengan budaya saing yang sehat antar daerah, dengan terwujudnya suatu kesatuan ekonomi, kokohnya kesatuan politik, berkembangnya kesatuan budaya yang memerlukan warga bangsa yang kompak serta juga bersatu dengan ciri kebangsaan, sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan berwawasan kebangsaan, netralitas birokrasi pemerintahan yang berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan Indonesia ini juga tentu memberi suatu peran bagi bangsa Indonesia untuk bisa atau dapat proaktif mengantisipasi perkembangan lingkungan strategik itu dengan memberi suatu contoh bagi bangsa lain di dalam membina identitas, kemandirian serta menghadapi tantangan dari luar itu tanpa konfrontasi, dengan meyakinkan bangsa lain bahwa eksistensi bangsa ini ialah aset yang diperlukan di dalam mengembangkan nilai kemanusiaan yang beradab. Dan untuk bangsa Indonesia itu mengerti serta memahami bagaimana sebuah wawasan kebangsaan ini perlu untuk dimengerti secara mendalam mengenai falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar pada akhirnya itu dijadikan pedoman di dalam bersikap serta bertingkah laku yang bermuara pada bentuknya sebuah karakter bangsa. Peranan wawasan kebangsaan perlu sekali di dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kamu bisa atau dapat menemukan contoh implementasi nilai tersebut sejak dini, yang pembinaan karakter seorang itu dapat atau bisa dibentuk sejak ia lahir serta memulai belajar di bangku sekolah. Para staf pengajar tersebut juga sudah menerapkan cara anak didik yang memiliki nilai-nilai tersebut, misalnya seperti menumbuhkan rasa cinta air dengan mengibarkan bendera merah putih tiap kali upacara bendera. Dalam kehidupan masyarakat, kamu juga wajib untuk mengimplementasikan nilai luhur hubungan masyarakat yang dilakukan baik dengan tidak mencela keyakinan orang lain, mau bergotong royong di dalam pembangunan daerah setempat, mau membantu orang lain yang bersulitan, bisa menghargai pendapat serta mau menjunjung keputusan di dalam musyawarah.
bersama serta lain-lain. Masih banyak juga penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan cara hidup berbangsa serta juga bernegara yang baik. Wawasan kebangsaan ini terwujud dari tata laku baik, lahirlah serta batinnya yang mencerminkan warga negara Indonesia sejati. Rasa cinta tanah air bisa atau dapat memberikan kecintaan diri pada bangsa sehingga kamu mempunyai semangat nasionalisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.